sebagai penanya. Hari ini akan dilakukan ritual nanti jam 12. Boleh dijelaskan seperti apa maksud dari ritual ini ya? Ya, ini kami ritual ini pribadi ya. Kita biasanya rame-rame dengan sekelompok paranormal, mungkin kita naik ke Gunung Salak seperti itu ya. Tapi hari ini saya pengen sakral sendiri karena pusaka-pusaka saya kan setahun sekali dimandikan ya, biar nggak berkarat, itu aja sih. Terus ya kita ngatur piuning, artinya kulon nuwun, artinya silaturahmi ya kepada para leluhur kita yang mendahului kita. Bisa dijelaskan ya, setiap ornamen ataupun hal yang ada di depan ini ya? Ya. Arti dan maknanya ya? Yang mana? Semuanya ya? Mungkin Eyang bisa menggambarkan secara global aja ya? Misalnya. Oke. Di sini setiap ornamen ya mengandung makna, dan kalau saya jabarkan sangat amat panjang ya. Oke. Sebelumnya aku akan sapa dulu para netizenku ya yang ada di seantero Nusantara. Salam sahyang, yaitu sahabat Eyang, dan Eyang ucapkan selamat jumpa dengan Eyang kembali, yaitu Eyang Rate. I love you full. Yuk silakan para untuk menanyakan hal ini kepada Eyang. Kepada mbakku yang satu ini jangan dianggap enteng loh. Mbak ini juga seorang budayawan, juga seorang kebatinan, sangat luar biasa ya. Dan saya kenal beliau ini sudah kayak adik kakak ya, bukan lagi kita kawan, kita saling curhat kalau ada masalah apa-apa ya. Dan kebetulan beliau pada hari ini berkenan hadir ya. Wow, senang sekali karena memang sudah lama sekali kita nggak jumpa ya gitu. Semenjak ulang tahun saya ya Mbak ya, Januari ya. Waktu itu ada Pak Jenderal Huda Galung dari Kopassus ya, dan banyak para pengede yang hadir juga. Kemudian beliau dengan Bang Ben ya, Bang Ben itu adiknya John Kai. Jadi seperti itu, sangat luar biasa. Dan padahal sederhana, pakai tenda dan tendanya ambruk. Tetapi saya nggak berkecil hati, saya berbangga karena apalah seorang Eyang Rate ya, tetapi banyak sekali kawan yang mencintai Eyang, sangat luar biasa. Ya, oke. Oke, tadi menyambung pertanyaan sebelumnya ya, mungkin diambil secara global. Artinya satu dari ornamen ini yang memberikan makna tersendiri di malam suro ini yang ya, di hari suro ini. Kalau kita seyogianya benda-benda pusaka ini jangan kita dewakan ya. Ini adalah kebudayaan ya. Kita di mana mengetahui bahwa keris itu budaya Jawa ya, rencong Aceh ya. Jadi ini empu-empu yang dulu tentunya mencetak, membuat seperti ini, dia tapa berata lebih dulu karena besi-besi ini juga besi-besi pilihan ya. Ada dari apa namanya Pulau Sani ya, dari kalau besi Sembrani nggak boleh untuk keris ya. Jadi besi-besi ini jangan sampai berkarat ya, karena di lain ada kodamnya, kita juga harus membersihkan fisiknya ya. Jadi seperti kita menghormati leluhur yang telah menciptakan, yang membuat ini, agar mungkin beliau-beliau itu yang mendahului kita, yang kita sebagai generasi penerus mengetahui inilah budaya bangsa kita, penuh beraneka ragam ya, dengan pernik-perniknya. Itu sangat luar biasa. Kalau dibilang Eyang agama apa? Eyang agamanya kepada Gusti Allah ya. Karena ibarat orang ke Jakarta nih ya, ada yang dari puncak,
ada yang dari Bogor, ada yang dari Banten, ketemunya di Jakarta. Itu tujuan gitu ya. Jadi kita hidup itu harus ada tujuan. Di sini kalau orang Kejawen itu harus ada itu pinuju, pinutur, dan pitulungan. Pinuju, kita duduk di sini semua ada tujuan tentunya. Menghormati para leluhur di malam Suro, yaitu yang pertama di malam Jumat ini. Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan Suro. Jadi yang waktu kemarin satu suronya ada di Bandung ya, bersama FKPPAI Pusat, kita ke Bandung. Dan Eyang di FKPPAI adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan di SI Spiritual Indonesia. Dan Eyang di mana-mana sebagai sesepuh seperti itu. Dan Eyang kepengen memberikan contoh kepada anak-anak yang menjadi paranormal. Jangan hanya bisa ngomong kodammu macan loreng, kacanmu setan kober, ya. Oh, idam tidak ada. Ini nawir, ini ada buaya buntung, ya, seperti itu. Itu nggak semudah itu melihat kodam, ya. Karena kodam itu dibuat dengan tapa brata, dimasukkan ke dalam benda-benda pusaka, ya. Sehingga dia ada yoninya, kegagahan, kewibawaan. Ini adalah simbolis. Orang Jawa bawa keris, mentereng, ya. Orang Aceh bawa rencong, ya. Seperti itu. Itu adalah wibawa. Wibawa dari kebudayaan daerah masing-masing. Begitu kan, Mbak? Di teater, di Mbak, ini sosial banget, ya. Saya waktu buka rumah makan gratis di Legok 19A itu, beliau dan Bang Ben itu wah, bawa telur itu berapa tundun, bawa minyak, luar biasa. Terima kasih, Mbak, ya. Itu sumbangsi cinta kasih yang sangat luar biasa. Bukan barangnya, tapi nilai cinta kasih terhadap sesamanya. Amin. Ini wartawan yang kita hadapi ini senior loh, Mbak. Jangan macem-macem, Mbak. Nah, Aku aja, ini wartawan senior loh nih, Mbak. Wah, bukan main, ini dedengotnya wartawan ini yang datang ini. Nah, kalau kita nggak bisa jawab, Mbak, wah, goblok. Suro itu adalah berkumpul ya. Pengertian dalam pengertian Suro saya. itu tahun baru penanggalan Jawa, ya. Jadi di mana orang-orang Kejawen, inilah tanggal barunya, ya. Karena orang Jawa Kejawen itu tidak ngerti Juli, Juni gitu, nggak ngerti. Yang ngertinya bulan besar, ya, Suro, Sapar gitu, ya, Bakto Mulut, Maulud, ya kayak gitu. Jadi kalau kita selaku spiritual, kita harus tahu mengikuti. Karena yang kita hadapi itu pasien, bukan hanya orang Islam aja, ya. Kalau orang Islam, saya suruh beliau itu, mereka itu untuk tetap menyembah Gusti Allah, ya. Saya tidak akan membuat mereka ikut dalam agama ini, agama itu. Keyakinan masing-masing, ya. Ini adalah budaya, ya. Ini adalah budaya leluhur kita, di mana orang tua kita dulu tidak mengenal handphone, tetapi dengan telepati kita sudah tahu keadaan mereka di sana itu pakai baju apa dan sedang apa. Kalau sekarang istilahnya ilmu terawangan, ya, kita bisa mendeteksi orang. Gerak-gerik tubuh kalau umpama polisi atau intel bisa dibaca. Tetapi seorang paranormal itu harus tahu. Misalkan kayak, oh ada maling, Bu, tolong. Ini sepeda motor saya dibawa kemana? Mana tanah bekas kamu parkir? Ya, kita harus bisa mendeteksi. Dan kata-kata itu jangan bohong, karena mulutmu ini yang diijabahi sama Gusti Allah. Ya, kita bukan 100% benar, karena ramalan itu bisa meleset. Tetapi kalau kita berserah kepada yang di atas, mesti kita dikasih karunia dan anugerah.
yang sangat luar biasa. Kenapa Eyang bisa ngomong seperti itu? Karyawan Eyang itu 13 lebih ya. Eyang nggak kerja apa-apa. Tapi amin, Eyang sampai hari ini bisa membayar mereka dan tidak kekurangan suatu apapun, dan rumah makan gratisku tetap berjalan. Ini anugerah dari Gusti Allah. Bukan saya menyembah keris atau menyembah ini menyembah itu. Oh tidak, ini adalah gambaran ya. Gambaran aku membayangkan Dewi Kuan Im itu bagaimana. Gambarannya seperti itu. Jadi kita meditasi, dalam keadaan meditasi kita tahu gambarannya seperti itu. Jadi ini bukan untuk kita sembah, ini adalah peninggalan leluhur ya. Tetapi yang wajib kita sembahyang, tentu kita berdoa kepada Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita menghormati, di mana saya selaku spiritual kejawen, ya saya menghormati. Ini tahun baru, ayo kita makan-makan, ayo kita tapa brata, ayo kita lelean, seperti itu ya. Oke, tahun baru dalam konteksnya posisi sebagai seorang paranormal yang ada hal yang menggelitik di saya. Tadi Eyang menyebut diri saya sebagai seorang wartawan senior, padahal saya belum cerita tentang diri saya. Tapi bukan itu yang namanya dukun kan tahu ya, ya, namanya paranormal. Nah, itulah yang bukan itu yang pertanyaan saya yang. Oke. Karena namanya dukun, saya tertarik juga. Nama dukun saya juga harus tahu kan gitu. Saya ingin tahu yang gambaran ke depan seperti apa yang terjadi yang terkait hal ini ya. Ada berita yang menarik di hati saya tentang Ayu Ting Ting misalnya, atau tentang siapa tuh Peggy, yang kasus Peggy Tina Cirebon misalnya. Tolong Eyang jelaskan. Oke, ini acara ritual jadi ke selebriti. Ya, Begitu. nyambung, ya. Oke, akan aku bahas. Ya. Siapa takut? Siap. Ya, kan? Ya. Oke, kenapa? Apa yang ditanyakan? Kasus Ayu Ting Ting ya. Kasus Ayu Ting Ting ini bisa saja Ayu Ting Ting bolak-balik selalu gagal. Ada ramalanku yang dulu waktu diramal Ibu Yul ya, Mbak Yul. Itu ada viral, ada di YouTube. Coba cari itu tentang Ayu Ting Ting. Aku tetap bersikeras waktu yang dahulu. Ini hanya rekayasa. Ya. Ini tidak akan terjadi perkawinan semacam itu. Jadi ini Pak Tommy ini juga spiritual ya. Ini bukan main beliau ini ya. Beliau adalah spiritual yang pekerjaannya di Australia. Beliau paranormal kaya, nggak perlu dibayar. Kalau yang rati perlu dibayar. Ya, sini Pak. Teman-teman spiritual yang sangat luar biasa ya, bagi saya sangat luar biasa. Mereka ini paranormal sejati karena dia nggak mau duit. Ya. Kalau yang kan mau duit, maksudnya bayari tuyul-tuyulnya itu. Masalahnya nggak dikasih saya, kalau dikasih saya. Ya, ini sambil santai kita ya. Jadi ini Pak Tommy saya perkenalkan. Dua wartawan ini wartawan senior ya. Makanya beliau datang, waduh, gemeter sebetulnya. Apa yang aku jawab? Masanya pertanyaan-pertanyaan beliau itu jitu-jitu gitu loh. Ya. Kena sasaran, aduh gitu. Oke, yang kembali kepada tadi yang Ayu Ting Ting itu kan nikah cerai itu bagaimana? Flashback ya, kembali lagi. Lihat di YouTubeku yang tahun lalu kapan hari yang viral sama Mbak Yul. Itu kan bilang, oh Eyang, besok dia sudah pre-wedding, sudah sewa restoran. Aku bilang tidak jadi. Ya, sudah, ternyata tidak jadi. Siapa yang menang? Ini bukan antara menang dan tidak. Di situ untuk uji nyali kebatinan orang. Ya. Jadi saya merasa buktinya ramalanku benar, ya kan? Bangga dong, ya.
meskipun sombong sedikit kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini juga seperti itu. Iya, iya, iya. Ya. Tidak ada jalinan orang tua antara orang tua, tidak ada. Lihat aja di dalam adengan-adengan pelamaran apa-apa mana ada. Yang ada Abah Rasak Iya, iya, iya. sama ibunya. Lihat aja. Itu harus teliti sebagai wartawan, ya. Karena di situ poinnya. Ternyata sekarang batal lagi. Nah, terus menurut Ayang Rati, kedepannya seperti apa? Apakah selamanya seperti itu atau bagaimana? Cara ramalan Yang Rati bagaimana? Walaupun itu dengan Gusti Allah. Aku gitu. rasa kalau Iya. Ayu Ting Ting cari cowok sekarang juga bisa. Sama Andy William tuh kayak gimana? Iya. Ya. Tapi itu kan kode etik ya. Masalahnya kalau aku ngomong, oh Ayu Ting Ting gini-gini, oh dibully aku sama orang banyak. Oke, apa jodoh antara Ayu dengan si pertama dengan kedua akhirnya tidak berlanjut? Ya. Kenapa? Itu jawaban kenapa ya. Jadi kenapa itu saya jawab banyak sebab. Banyak sebab kriteria mungkin dari ekonomi. Ya, ekonomi. Siapa yang rela kawin dengan Ayu Ting Ting tapi menghidupi seluruh keluarganya? Itu satu. Kedua, Ayu Ting Ting sendiri itu memilih orang yang dari hati ke hati. Buktinya dia sama suaminya yang dulu, mana dia bisa nikah-nikah. Dia sudah dihebohkan dengan Raffi Ahmad dengan ini. Tapi mana? Raffi Ahmad kurang kayak apa? Jadi kalau kita nilai lagi, yang resek itu bukan Ayu Ting Tingnya, bapaknya. Jadi Ya. faktor itu Ya, salah satunya ya. Anda seorang wartawan, jangan mancing gua. Ya, Anda tahu aku rasa. Ya itu bukan rahasia lagi. Paham ya? Nah, jadi aku rasa di dalam dunia infotainment itu sah-sah saja, biasa-biasa aja. Viral dia diperkosa terus mati, terus dibunuh, ada orang kesurupan, tidak. Mengapa itu dibekukan? Karena ada kepentingan. Di sekitar dia itu, bukan kasus itu yang menyebabkan viral. Ada yang ditutup-tutupi di balik itu. Ya tanya deh sama pemerintahan yang ada di sana. Ini kasihan loh Kapolda Jawa Barat ini. Kayak kena kabuk dengan kasus ini. Padahal waktu itu 8 tahun kan bukan Kapolda ini. Tapi kasusnya baru kebuka 8 tahun. Ya kan? Ada apa setelah Sambo kena yang lainnya? Ya pasti mengikuti. Berentet, nggak ada yang kuat lagi selain Sambo. Ya, jadi aku tidak mau menjabarkan. Aku rasa anda punya pemikiran semacam itu.